Eksklusif, pengumuman. Apa sih eksklusifnya? Belum ada di mana-mana. Hari ini kita kedatangan seorang artis yang suaranya bagus. Bagus. Sosok artis ini selalu menggunakan topi yang khas. Ciri khas juga. Dan juga sedang diperbincangkan rumah tangganya. Oh, siapa sih Serius? dia? Dia datang ke sini. Iya. Datang. Enggak beneran ah. Gue kasih clue lagi foto datang ya. ke sini. Iya. Ya, baru Dia kita mau cerita. doang. Tuh. Nah, ini Nah. Fotonya tuh lihat. Ini akan gempar banget. Karena susah banget dapat jadwalnya dia dan jarang-jarang dia mau open speak up maksudnya. Tapi bener kan dia datang kemari? Iya. Ini kata Hebat. mau klarifikasi. Hebat. Keren. Ini klarifikasi di sini tentang rumah tangganya. Ini rating pasti tinggi banget para wartawan semua berita-berita online. Siap kameranya. Di depan pasti langsung pada nungguin. Ya udahlah. Ayo. Kita panggil aja yang mau klarifikasi. Ini dia bintang tamu kita hari ini. Eksklusif untuk FYP. Iya sih yang datang. Kok malah dia? Kita panggil Virgon bukan Firaun yang datang. Kita panggil Virgon. Tapi bener, gue nggak salah emang foto yang ini tadi juga gue. Kan emang itu. Gue pikir tuh Ivan Gunawan gitu. Iya. Tapi foto ini lebih ganteng pas di blur ya daripada pas aslinya gini ya. Suara lu bukan? Coba denger. Coba. Kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan hati. Gajah. Lu tau gak sih resikonya? Lu impersonate artis yang lagi ada masalah. Kalau artis yang gak suka, lu disu lu gimana? Gua kalau jadi Virgo sih, gua panggil pengacara gua su. Gak usah gitu kan. Kalau gua, Ya. kena, lu kena. Lu udah izin belum sama Virgon? Gua disuruh kayak begini. Lu udah izin belum sama Gua Virgon? bukan. Lu udah izin belum? Belum. Ah, Lu kenal gak? Kenal gak? Kagak. Nggak kenal? Nggak kenal. Belum pernah ketemu? Belum. ini namanya apa? Penghinaan. Nah, Menurut gua. Penghinaan. Langsung penghinaan. Lu bagaimana? Gua tenang, bukan tenang. bukan Virgon ini. Igun gua. Itu Igun apa? Kan Igun juga ada. Dia mirip Igun gitu. Iya. Gua. Enggak lu. Tapi emang ada orang yang nyebutin lu mirip Virgon emang? Sebenarnya gak ada yang bilang mirip, cuman orang pada naruh foto gua. Coba duduk dulu. Si Rigen lu kurus banget tuh, Gen. Ya, nurunin Ada Rigen. Berapa lu? turun alhamdulillah 20 kayaknya. Enggak, lu bener turun begini karena lu gak bahagia sama istri lu. Bahagia ini Enggak, lu justru. turun atau bagaimana? Bahagia justru ini Orang karena kan naik, Pak. Lu bahagia turun lu sama istri lu kenapa? Curhat sama gue. Kenapa? Kalau masalah gitu ke gue bro. Kenapa bini lo? Gak apa-apa Bang. Ini takutnya gue cerita beneran nih. Gak ada apa-apa. Gue pernah lihat video katanya tentang tuduhan selingkuh. Kita lihat dulu videonya ya. Videonya tahu. Klarifikasi kau sudah, kita lihat nih. Nah dulu, emang pas inisial R lu juga dituduh juga? Iya, iya Bang. Apa hubungannya? Kan Rigen gua kan. Semua inisial R, inisial M gue juga yang kena. Yang masalah video. Kok M lu? M kenapa M? Nama gua kan Muhammad Rizky Rakel. Nah, Kenal lagi. Kenal lagi. Eh. gua kayak gue tuh kayak nggak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Yang mau gue bahas itu tadi video klarifikasi yang lu marah-marah. Iya. Berarti lu marah-marah, lu nggak suka sama Virgon, lu nggak suka dimirip-mirip. Gua nggak tahu kan mirip-mirip Virgon. Tadi lu bilang apa? Gara-gara maaf nih, hitam gemuk. Berarti lu ngatain Virgon seperti itu. Enggak lu. Gak gitu gua. Gak gitu. Lu tadi ngomong apa? Ya maksudnya Lo jelas tadi jelas kan? Jelas. Maaf nih, Maksudnya- dia ngomong, gara-gara sama-sama maaf hitam gemuk. Jadi lu ngatain Virgon. bukan ngatain Bang Itu Virgon. apa artinya? Gua ngatain diri gua sendiri. Ah, itu Tapi lu. kan ada Virgon-Virgonnya. Gua apa baju hitam maksudnya. Enggak ada. Tadi. Ulang ya, Ada kita baju ulang videonya ya. Lu nggak bilang baju ini. Ini orang malah makin orang udah kepleset makin dikeplesetin ini. Jadi tuh video orang kan naruh foto gua gitu. Gak nyangka ternyata selingkuh gitu. Message Fotonya Bang foto Virgon. lu. Foto gua. Nah, Tapi itu lu kan- pernah selingkuh? ya. Ya lah Ya elah. Ya elahnya Itu pernah kan kali. dulu sebelum nikah. Iya. Oh, sebelum nikah. Iya. Oh, sebelum nikah. Setelah Masuk nikah. nikah ya Setelah tentu nikah. apa? Udah enggak. Enggak apa. Enggak apa. Enggak ketahuan. Enggak sama sekali.
Itu nyebarnya kemana-mana. Sampai ada keluarga kan ngelihat di Facebook gitu. Nyangkanya beneran. Nyangkanya gue selingkuh gitu. Ah, gue nanya, mendingan gue nanya bini lu. Langsung aja panggil, ini dia istrinya Regen, Indah. Indah, Permatasari. Bukan dong. Halo Indah, apa kabar? Apa kabar? Cantik banget. Cakep bini lu, Gen. Dia nggak mau dipeluk, Gen. Dia nggak mau dipeluk. Nggak mau. Oh, Coba duduk aja, Mbak Indah. Iya. Mbak Indah. Kalau perlu nih gue ada nomor teleponnya. Apa? Buat di Rukiah atau apa gitu cari. Takutnya. Udah telat anaknya udah 2. Udah anak 2 yang Iya, nanggung ya, iya bener-bener. Tapi memang Indah ini pernah sampai pingsan loh. Ketika Regen menggandeng wanita lain. Nah. Emang Ih bener? ngapain repot-repot pingsan ih. Beneran Kayak lagi zaman syuting? dulu. Lagi syuting? Enggak, lagi apa ya itu? Open Masih mic. pacaran. Lagi stand up lagi. Belum pacaran dulu, shock aja. Syok karena dia menggandeng cewek lain. Iya, jadi kan dulu kan Bohong, dulu kan saya suka sama dia. Terus dianya tuh kayak jual mahal gitu. Terus ya udahlah, saya kayak Cari. ngetes. enggak, Cari maksudnya cabang kayak, lain. udahlah gitu. Gue back off, mundur. Mundur gitu. Terus kayak cari cewek lain. Terus dibawa ke tempat stand up. Ada dia. Terus dia shock gitu, kaget. Sampai pingsan. Ya wajar lah ya. Indah beneran? Kamu apa pingsan? Ya. Pingsan. Iya. Pingsan dia tiba-tiba. Tapi emang lagi vertigo juga sih. Bukan gara-gara lu vertigo. Vertigo. Jadi dia ngeliatnya satu cewek tapi kok dapat 3 cewek gitu. Berbayar. Iya. Tapi katanya Indah juga yang nyatain perasaan duluan sama si siapa namanya Bunga Lau ini? Bunga Lau. Dong, Kalau besar. Enggak nyatain sih, cuma kayak ya udah jadinya gimana mau serius atau enggak gitu. Oh minta kepastian, lu jangan GR orang dia minta kepastian. Ya nggak ada ngomong sih, nggak ada saya GR, ada perasaan dia. Iya. Apa sih apanya dari Iya. weekend itu apanya? Maaf ya. Ini apanya sih ini apanya sih? Peletnya udah Indah, pelet. maaf, bener. ini kan ibaratnya minimalis. Kan banyak laki-laki modern dengan wajah eksentik yang ngedekatin kamu. Kenapa dia begitu? Biar unik. Unik. Ya. Emang kolektor barang antik. Oh emang kalau gak ada antik ya. Ya mirip-mirip Gucci Cina. Iya. Yang membuat kamu yakin selain dia unik. Ah, gua mau jadi istrinya si Regen. Kenapa gitu? Baik. Selain itu. Selain itu. Mapan nggak? Gak ada lagi. Anak pertama, bapaknya PNS. Bima. Jadi gara-gara dia anak pertama, gara-gara dia anak PNS, gara-gara apalagi? Nggak ada lagi. Gara-gara bapaknya PNS. Lu mah Apa punya tanah, kan tanah banyak. Ya. berapa karung? Ada, bukan karung nggak? Ini bukan buat pot ini mah. Tanah ini, ada Lebar. 1 hektar. Cuman tebing, jadi mirip. Gak bisa dibangun apa-apa. Lingkungan ke atas. Iya. Tapi katanya begini ya. Banyak yang bilang karena si Regen ini mukanya biasa banget kan. Si Regen ini wajahnya biasa banget. Jadi orang-orang mikir, apa karena si Regen ini artis udah mulai menuju kaya makanya Indah mau sama. Iya, katanya banyak penduduk matre. Ya, humoris. Ya kalau dari dulu mata saya ngincernya Arafi. Woi, Mau cuma kan bercanda ini. Ini mah kebutuhan tayangan. Kebutuhan tayangan. ya dia jodoh gak pernah tahu Gen. Gua mah deg-degan bener dah. Ya udah. Jodoh gak pernah tahu. Ya udah enggak usah. Kenapa panik? Ya jodoh gak pernah tahu. Bukan Pak, lu Pak. Apa? Bukan Pak. Gua kalau kayak Marcel masih oke lah. Ini kalau kayak begini nih, wah ampun gua bener dah. Jodoh gak pernah tahu. Lu udah. Sabar. Indah nanti nomor telepon silaturahmi. Enggak usah duduk. Kalau insecure, Gua tahu banget ini pemain ini. Sobat realistis ini ada nih, klarifikasi langsung dari Indah. Ini. Saya kontennya emang sekarang konten klarifikasi emang di Instagram. Spesialis. Klarifikasi semuanya. Iya. Lo mau kayak Deddy Kobusier ya orang klarifikasi di. Iya kan di Om Deddy, kalau gue sendiri aja. Tapi dapat salam dari Om Deddy. Kenapa? Gara-gara hitam putih ada dia bungkus acaranya katanya begitu. Ya. Ini lucu tau, sumpah lucu banget. Iya. Agak deg-degan gue kalau Deg-degan banget. deg-degan kalau gitu. Kalau cewek ikutin sama gue paling bestie ujung-ujungnya. Iya. Asalnya dari mana sih? Dari Jakarta kok.
bukan dari tulang rusukku yang hilang. Ada lakinya. Digombalin. Bukan. Digombalin ada lakinya. Lah begini, kalau gue percaya, tulang rusuk lu mana orang lemak semua, orang nggak percaya. Mana begitu? Tiba digombalin, Po. Ada lakinya digombalin. Kalau lu posesif banget sama istri lu. Iya. Dia posesif nggak? Sementara dia ngelihat lu sama cewek-cewek kok syuting, nggak apa-apa. Cewek cantik. Kamu posesif nggak sama dia? Ya posesif Ini ya posesif pastilah. kelihatan. Pastilah ya. Tapi kalau Indah gimana ngelihat dia sama cewek-cewek? Biasa aja sih. Indah biasa aja, belum tahu kan kalau di belakang on cam kan. Kalau belum tahu. Tuh. Aduh. Oh itu lagi nyatet nomor teleponnya kan? Enggak, Bu, itu lagi syuting semua ini konten-konten doang. Buset, lihat tuh. semuanya di blur, berarti semuanya nggak bener ya itu cewek-cewek ini ya. Udah tahu nggak bener masih dijalanin. Ya itu kan syuting. Orangnya pernah syuting bareng dia tentang hantu-hantuan gitu. Ada kuntilanak aja diminta nomor teleponnya kuntil. Tapi by the way tadi emang benar bokap lu tuh PNS? Ya PNS. PNS. Nah yang mau dihadirkan kita adalah juga PNS. Oh, tapi iya. memutuskan untuk mundur karena sesuatu hal. Tapi kita wawancara aja langsung ya. Siap, Yuk, siap. ini dia Husen. Hai Sen. Apa kabar? Assalamualaikum Husen. Yang viral itu ya. Ya. Oh iya. Seperti apakah cerita lengkap dari Husein? Pastinya lebih menjual dari Regen. Oke, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana, BBP. Warrior Fight. Hanya mempertanyakan hak, hanya mempertanyakan untuk apa. Wah, Sen, bener-bener Sen. Sebelumnya kita ngobrol ini, tapi mau ngobrol lebih dalam sama Husein. Ada satu artis lagi, ini yang peduli banget sama Husein. Ini bener-bener dia peduli banget sama Husein. Kita lihat nih sama-sama ya. Oh itu gue. Iya. Irfan Mansur. Bukan, itu Bukan Hakim. Husein, emang bener dia langsung nge-DM kamu? Iya, bahkan sebelum viral Kamu juga- sepeduli apa sih? Kamu nggak hargain aku. Enggak. Gimana Sen? Jadi kan pas dulu tuh yang banyak guru-guru viral itu loh, guru dengan dekat dengan murid-muridnya. Nah salah satunya adalah Husein, tapi belum ada yang ngangkat. Terus aku sampai ke tim FVP, ini undang lah, ini karena bisa main alat musik dan dekat banget dengan anak-anaknya. Terus DM, salam kenal, ngobrol-ngobrol. Udah blast, nggak pernah ngobrol lagi ya. Nah pas ketika ada viral ini, ketika dia mempertanyakan tentang dugaan pungli itu, nanya, apa kabar, kamu gimana? Ya peduli aja gitu. Dan alhamdulillah kemarin juga sempat ke rumahnya, ngobrol di kamarnya juga, jadi wah kalau diceritain mah, wah tapi dia hebat, masih bisa memilah dan memilih mana yang bisa di-up, mana yang tidak ya. Jadi Husein mau datang ke sini karena Irfan Hakim katanya. Salah satunya ya. Ya benar. Terus, setelah semua orang tahu tentang apa yang kamu alami, awalnya tuh kamu tujuannya apa? Aku tuh tujuannya karena keresahanku tuh murid-muridku nanyain terus, Pak Husein kemana, kenapa ninggalin kita, kenapa jarang ke sekolah lagi. Aku tuh cuman mau bilangin ke mereka bahwa situasinya tuh nggak ke akunya kurang bagus, Iya. kurang baik. Pengennya cuma nyampein itu ke murid-murid saya, minta maaf gitu, nggak bisa untuk stay gitu. Ya. Karena memang kayak gitu. Tapi reaksinya, responnya ternyata jadi ada beberapa pihak yang dinonaktifkan, seperti itu ya. Tapi pungli itu sendiri, yang diduga pungli itu memang terjadi. Yang aku alami itu ada penagihan biaya gitu. Yang awalnya itu teorinya harusnya 0. Ya, seharusnya Rp0. Jadi dari pemerintah itu selalu menggaungkan bahwa PNS itu Rp0, nggak ada yang boleh ada pembayaran tuh nggak ada. Pokoknya Rp0. Jadi PNS tuh di Indonesia gratis. Gitu. Harusnya. Ketika itu terjadi kamu mempertanyakan itu. Mempertanyakan itu. Tidak melaporkan, bukan melaporkan. Enggak, mempertanyakan di situs lapor.go.id gitu. Karena ya ini tuh uang apa gitu. Ya, ini tuh uang apa, untuk apa, terus kenapa dipaksakan gitu. Oke. Kan ini sesuatu mungkin
tidak terjadi ke kamu aja, banyak ke orang-orang lain. Kenapa kamu berani untuk bertanya? Walaupun efeknya bisa berakibat fatal ke kamu. Karena kayak waktu itu baru beres kuliah gitu, masih menggebu-gebu, masih kritis, masih banyak mempertanyakan sesuatu. Ternyata di lingkungan yang baru ya kaget aja. Jadi banyak itu loh, berkecamuk di hati. Nyesel nggak sekarang jadi heboh seperti ini? Ada nyeselnya, ada bahagianya. Bahagianya bisa ada di sini, ketemu orang-orang hebat. Oke. Ketemu Gen lu orang hebat, Gen. Regen bukan orang hebat, orang pinter. Coba lihat katanya orang pintar. Kalau saya spesial hujan kalau Bisa, iya. Tapi ada satu video Hussein yang memperlihatkan kesedihan seorang Hussein Ali saat disebut alami kejiwaan yang tidak layak. Wow. Bukan. kayak kasih tahu gitu. Iya. Nah liatin dia. Lulusan S1, ngajar SMP, digaji sebulan Rp250.000. Waktu pertama kali ngajar. Kemudian ada kenaikan lagi ketika mau jadi ASN. Ketika mau jadi ASN dapat 2 juta rupiah. Oke, terus udah gitu ketika kamu mempertanyakan sesuatu akhirnya dijegal, disebutkan katanya secara kejiwaan. Itu waktu tes rohani, tes psikotes 540 soal itu, saya tuh sebenarnya dinyatakan tidak sehat rohani, bukan tidak waras. Makanya waktu saya disebut tidak waras di media tuh kayak, Apakah itu alasan supaya bahwa ini anak ngoceh-ngoceh gini emang dia mah nggak bener gitu? itu kurang tahu karena kan yang ngomong Dibikin bukan. seperti itu. Tapi kamu sampai dipanggil sama Pak Ridwan Kamil, sampai peduli juga. Baru ini kan minggu lalu ya? Iya baru minggu lalu. Sebegitu pedulinya juga Pak RK. Apa kata beliau? Masih sakit hati ya? Sedikit. Hanya mempertanyakan hak, hanya mempertanyakan untuk apa. Efeknya sekarang disebut seperti itu, berpisah dengan murid-murid yang dicintai. Kalau tadi awal maksud kamu membuat video adalah membuat murid-murid kamu tahu kondisi kamu. Alasannya apa? Sekarang mungkin murid-murid kan sedang nonton juga. Aduh, Pak Hussein tuh ternyata terpukul itu. Tapi mereka harus tetap semangat. Kasih semangat untuk murid-murid. Kayak untuk murid saya, perjuangin masa depannya. Jadi orang baik, jujur. Jangan sampai jangan sampai bertindak salah, jangan sampai bertindak menyakiti orang lain, merugikan orang lain, jangan. Berat memang, sesuatu yang mungkin terjadi tapi banyak yang tidak berani untuk sekedar bertanya. Efeknya seperti itu dan kamu sudah keburu nyemplung, tidak bisa mundur. Iya. Pikir, itu kan stand up comedian, mengungkapkan keresahan-keresahan. Dan itu sebetulnya keresahan para guru, calon PNS, ASN dan lain-lain yang bingung harus mengadu kemana. Lu pernah ngangkat tentang ini juga? Kalau lu melihat seperti ini gimana? Kalau untuk yang pendidikan gitu soal guru tuh sebenarnya ada Abdur Arsyad. Dia tuh pernah ngebikin show, dia bikin Pahlawan tanpa pahlawan perlu tanda jasa. Perlu tanda jasa. Dia bikin itu dan itu membahas tentang guru. Jadi saya juga nontonnya tuh kayak banyak kayak kalau nginget ya dulu waktu SMA gitu kita sebandel apa sama guru, ternyata begitu denger materi-materinya Abdur tuh kayak ada ketawa tapi kayak ada iya ya dulu ternyata cuma digaji segini gitu buat dia sabar, buat dia ini gitu. Kalau nginget-nginget tuh kadang suka sedih gitu. Bahkan ketika mau ketemu murid juga kan kamu cerita buka pintu. Itu apa ya? Kayak itu rahasia guru-guru Indonesia deh. Kayak kita tuh kalau ada masalah gitu,
kadang nangis dulu, cuci muka gitu. Pas buka pintu kelas senyum lagi. Bahkan katanya murid-muridnya kalau semuanya ada yang pada ke kantin, ada yang 1-2 yang nggak ke kantin. Ya mending uang jajan saya aja sih. Oh dijajanin sama Iya. dosen. Padahal dia nggak Banyak berlebih. kok, banyak guru kayak gitu, banyak banget. Oh, Ya Allah. baik ya. Ya, saya Ya, cinta itu makanya sama kita harus murid-murid. menghargain guru-guru kita. Betul. Di kadang juga apalagi anak zaman sekarang nih kan suka kurangnya sopan santun. Itu yang harus benar-benar Ya, kita tanamkan juga. saking rindunya mengajar, sekarang di Bandung ngajar tapi ya Ngajar, Masih ngajar berarti. ngajar di Bandung sukarela. saking hobi Saking pengennya suka ngajar. mengajar. Sukarela jadi gimana? Jadi karena kan status saya sampai sekarang belum jelas. Honorer tapi masih ada nomor ASN, ASN tapi belum ada penempatan gitu. Jadi saya izin ke sekolah, Bu pengen ngajar nggak apa-apa, nggak dibayar gitu. Ya, Terus yang kemarin ketemu sama Itu lagi memperjuangkan Pak RK, alhamdulillah bisa ketemu Pak Ridwan Kamil sama Bupati Pangandaran Pak JJ. Lagi memperjuangkan agar Husein bisa dapat sekolah baru di tempat baru gitu. Amin. oke. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran, menjadi ada perbaikan untuk semua pihak. Jika iya ya iya, tidak tidak. Jangan jadi tiba-tiba abu-abu. iya kasihan. anak Iya, sekolah. kasihan. Sekarang jadi sukarela. Kalau Arafi kan dulu kan suka bela. Tapi katanya si Husein ini juga suka sering beliin baju seragam siswa loh. Si Husein sok kenal banget si Husein. Ye, baru kenal sekarang. Buset. Kan akrab sebagai teman kau di sini gitu. Emang lu temennya dia belum tentu dia mengakui kali. Kan kita teman kau di sekolahan guru gitu loh. Ah gua jambak lek-lekan dulu nih. Makanya suka ngasih baju gitu-gitu. Kalau kan aku aktif sosial media gitu. Terus kalau ada endorsean jaket atau produk kecantikan, kadang-kadang suka aku kasih murid gitu. Jaket, sepatu atau apa gitu suka aku kasih murid. Saling Dan dia juga ini kan lulusan seni musik ya. Seni musik. Ada pemasukan kalau misal itu katanya ada. Kalau nyanyi di nikahan orang atau di kafe nyanyi. Jadi untungnya ada keahlian lain gitu. Tapi kamu kalau punya pilihan pengen jadi guru lagi? pengen. Karena orang tua juga guru juga ya? Orang tua dua-duanya pensiunan guru honorer sampai pensiun honorer. Masya Allah. Iya. Iya. Keren loh. Keren Dari- pengabdiannya, tapi yang membuat kita miris sampai pensiun masih honorer. Masih Itu loh, Po. honorer, keren. Iya. Kok keren sih, Po? Maksudnya Pengabdiannya keren. pengabdian keren. Iya betul. Tapi justru yang garis bawahnya adalah sampai pensiun berarti udah puluhan tahun. Honorer terus gitu loh, Itu Po. maksudnya aku tuh bangga gitu loh. Karena sama pengabdiannya, iya. Oh ya. Sampai ini dia nggak mundur dari guru kan? Iya, Tetap jadi guru. Keren kan? Oke. Anak-anak, murid-murid menjadi teman kamu juga. Apalagi Iya. kalau SMP itu kan emang remaja ya. Remaja. Iya, iya. Yang paling kamu ingat di antara murid-murid siapa? Ya itu apa kalau di Pangandaran Hasan Hasan Hussein. Hussein, si kembar. Kembar. Ya udah. heeh. Ya itu apa? Mereka tuh jadi kalau saya kan orang Bandung nih. Saya tahu strata ekonomi di Bandung tuh serendah-rendahnya segimana gitu. Tapi di Pangandaran tuh beda hal gitu. Emang jauh lah, jauh dengan kata cukup aja jauh. Mereka tuh beres pulang sekolah ngambilin rumput di tanah orang untuk ngasih makan sapi orang gitu. Nih, kedekatan Husein dengan murid-muridnya ini dia. Yuk kita sambut ini deh. Gak sedih-sedih, sudah lewat saatnya masa depan ya. Yuk, Husein. Siap. 1, 2, 3. Lu bener gak kuat lu. Nah, kalau tadi kan ada Rigen, ada Indah istrinya, Kang ada Husein. Husein. Nah, Sekarang kita akan panggilin juga yang nggak kalah viralnya. Heeh. Ini viral banget ini. Banget. Iya. Lebih dari gue ya, A. Ini adalah Daeng, The Real Papa. Halo, Daeng, apa kabar? Kaget banget. Papa. Ini bangga. Halo, Indah. Udah, salaman. Rakyat. Eh, Coba dong.
Gede banget coba gini. Tangannya gede sekali. Gede Kalau banget. sama lu mah enggak, kalau sama gua coba. Tuh, sama gua aja beda jauh. Coba. Sama Regen, coba sama Regen. Ya Allah masih 2 kali lagi. Iya bener. Udah ini gara-gara olahraga banyak push up atau gimana? Enggak, dari lahir. Udah gini? Iya. Dari lahir. Dari kecilnya udah besar duluan. Yang besar apanya aja? Tangannya. Jangan tanya yang Tangan, kaki. Gitu. Kan kaki pakai celana. Cuma tangan aja. Iya, Ini. dari sini, dari bahu sampai ke jari. Olahraga tapi? Olahraga juga. Tapi emang si Popeye Daeng ini sekarang udah semakin viral. Kita punya ini ada VT-nya. VT-nya Daeng Popeye. Kalau tinju berarti kuat banget ya. Lumayan. Kalau tinju dia kalau latihan tinju nih, wah dia bisa jadi atlet tinju beneran loh. Tapi aktivitas apa yang tidak bisa maksimal? Paling memegang benda-benda yang kecil gitu. Coba. Irfan mau ngasih apa Irfan? Mau ngasih resleting. Coba ya. Apa sih itu Pan? Ini kalau ditempeleng sama dia, kepalanya langsung copot kali ya? Coba Lalu muter. Oke. sebentar kita coba ya, maaf ya. Ya. Buka kotak bisa. Bisa. Coba. Bisa. Bisa. Susah. Susah kan? Harusnya pakai itu. Ayo ini apa ayo? Kayak Apa nih? si Irfan suka sama kamu, makanya dia ngasih itu baik. Oh, baut. Ini ada baut nih. Ada baut ya. Coba ambil bautnya. Bisa. Bisa. Coba sekarang pegang pensil. Boleh. Coba menulis. Bisa. Bisa. Kalau nulis bisa. Lukis Raffi Ahmad bisa. Dia bukan pelukis. Kelebihan dia. Ada apa aja di sekitar sini? Dia bukan pawang. Oh, bukan. Oh. Dan ini Jurik malam kali. bisa. Ada susah. Kok nulis apa sih? Kak Irfan. Kak Irfan. Irfan. Ya gak apa-apa. Susah nggak? Nggak ya bisa kan? Bisa. Cuman rada sering kepleset gitu. Iya, sama karena kecil kekecilan ya. Oh, kok megang kepleset. Nggak suka lepas-lepas gitu. Coba pakai ini nih. Ini nih. Coba, jarum pentul. Nih pegang jarum pentul. Ini jangan ditusuk. Bisa. Enggak, pegang aja. Ngambil dari kertas, ngambil Coba, jarum pentul. coba jalan betul Oh, sini. ngambil Dari sini. gitu. Bentar. Bentar, tolong Gitu dijom. ya? Ini yang agak susahnya Iya, agak susah. Bisa. Bisa. Bisa dikit ya. Dari lahir kondisinya sudah seperti ini. Iya. Dari lahir. Pas lahirnya nggak normal, malah ke lahir itu badannya kecil. Oke. Iya, kurang dari 2 kilo. Terus setelah berapa hari kan posyandu dulu. Pas bedongnya dibuka baru ketahuan pas dilihat sama Wow. bidannya. Jempolnya kok gede gitu ya. Iya, Tangannya dong, jangan jempolnya. Iya. Jangan. baru ketahuan. Gede. Pas hamil enggak. Enggak masalah. Terus Emang jempolnya gede, emang ada bayi tiba-tiba begini. Begitu bedongnya dibuka kan. Biasanya ditaruh. Thank you, gitu. sebentar, Dia kamu thank you. udah periksa ke dokter? Belum. Apa belum? Belum. Ke spesialisnya belum. Cuman kalau ke dokter tanya-tanya gitu udah pernah. Secara struktur mah normal Normal aja. normal. Tapi katanya ini tangan besar begini, ada yang percaya sama mitosnya nih. Katanya waktu ibunya lagi hamil, sering kepiting. Matiin Membunuh kepiting. kepiting. Jadi gimana? Mati. Pas ibu lagi hamil, bapak itu pernah nemu kepiting yang gede banget gitu di dapur. Terus karena takut kenapa-napa nanti ada yang dijepit sama kepiting itu, dibunuh sama bapak gitu. Kepitingnya. Iya. Kepitingnya dibunuh Jadi itu sama mitos kata Mitosnya. Kamu percaya? Dihubung-hubungkannya gitu. Enggak juga sih. Enggak juga ya. Katanya begitu. Tanya begitu. Ah, tapi itu mah dihubung-hubungin aja itu Iya. psikologi ya. Psikologi. Soalnya kan dia jalannya lurus. Masa dia jalannya begini? Jalannya miring. Allahu Akbar. Tiba-tiba jalannya miring. Udah sekarang gini aja lah, nggak afdol kalau kita nggak ngundang ibunya Daeng. Ada. Kita akan bangkitkan. Ini dia, ibunya Daeng. 55. Oh, ibu. Oh. Bu, tangannya gede bu. Apanya lagi yang gede bu? Masa keberaniannya,
semangatnya? Alhamdulillah semangatnya kuat. Semangatnya ya Bu ya. Ini boxnya Ibu, aku ambil. ini anak keberapa? Anak keempat. Anak keempat. Maaf, anak-anak yang lainnya apakah seperti ini? Takutnya emang genetik. Anak yang lain normal aja. Ini juga normal sih Bu. Ya seperti Iya, iya. biasa. Yang berbeda hanya Reng saja. Iya. Ibu berasal dari mana? Yang aslinya dari Minang, Sumbar. Sumatera Barat. Kok dipanggilnya Daeng? Ada kakek dari bapak. Sulawesi. Iya. Oh, Tapi kalau punya tangan gede gitu keunggulannya apa sih? Kalau push up lebih ringan atau lebih tenaga lebih besar? Tenaga. oh, tenaga lebih besar. Padahal tadi waktu lahir seperti yang Daeng tadi ceritain itu cuma 1,5 kilo ya Bu ya? Iya. Tapi itunya malah gede ya? Apa aja? Tangannya. Tangannya. Wah, itu berpengaruh juga nggak makan bayam? Enggak. Kan Kan kalau Popeye makan bayam. Wah kebanyakan nonton Popeye nih. Enggak kan? Oke. Jadi aktivitas apa saja yang sulit kamu lakukan? Nggak ada sih. Sama aja. Sama aja normal. Beli baju, Mungkin beli udah biasa dari kecil jadi sama aja. Baju gak sempit. Baju. Baju. Beli baju ya Iya. susah. Mau beli Meja baju kan susah. kalau tangan panjang, kebayang di sininya Pas di tangannya enggak. longgar. Kalau nyari sempit. kemeja susah, yang lengan panjang susah. Oh, karena susah dikancing pasti Iya. ya. Nggak cukup juga emang nggak masuk. Oh, enggak masuk. Nggak. Ya harus yang ukuran gede banget. Iya. Iya, kalau ini gede, ini kelonggaran. Bayang nggak gitu. tuh? Saking gedenya nggak masuk tuh Gen. Bajunya apa kan? Iya. Bisa. Padahal kan kancingnya udah dibuka ya. Iya. Padahal kan kancingnya udah dibuka, tapi Iya, ternyata susah masih nggak masuk. Iya. Diapain ya kira-kira? Apa? Kira-kira diapain? Ganti ukuran lah. Ganti ukuran paling cari baju yang tangannya pas tapi ini dikecilin ya. Iya. Sama kayak saya juga. Emang iya? Iya. Apanya yang kecil? Saya kan ini perut bawah kecil. Bagian bawah ini kecil gitu. Jadi kadang celana tuh suka susah carinya. Tapi Daeng, kamu sempat ini nggak, kan berbeda secara look ya, dibully gitu dulu? Pernah, sering. Oh, iya? Sering banget, iya. Pastinya sering, apalagi pas ketemu sama teman-teman yang baru, orang-orang yang baru pasti dibully. Nah, tapi ya itu adanya sosial media ini salah satunya adalah membuat teman-teman kita yang berbeda dengan yang lainnya tidak umum justru bisa menjadi bintang, salah Iya. satunya kamu. Bahwa semua itu tidak dilihat dari fisik, betul ya? Tapi kamu udah punya pacar, kekasih? Udah. Terus gimana? Pindah loh. Ya maksudnya kan kayak penasaran ya ngelihat tangan kamu gede gitu kan pasti kayak. Iya. Iya, udah pernah ketemu, tapi sekarang lagi LDR. Di mana pacaran? Di daerah Bumi Ayu, Brebes. Oh kirain Sukabumi. Oh Pak, gimana kalau Pokoknya Rigen? kita ini. Panco, Aduh Pak Jo, Rigen, Bapak Daeng. Ayo, Di tangannya ayo. lu berani nggak? berani Tapi nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Bisa. Aman, aman, aman. Dari sudut kanan, Rigen. Rigen, Dari sudut tengah, Sini. Ini. Daeng. yang menang Set gede banget. istrinya dikasih ke dia kalau Bukan gitu loh. Bukan dong. Terus saya mau pulang mamanya. Tenaganya lebih gede. Tenaganya masih Lumayan. lumayan ini. Ini beneran ini loh. siap. 1, 2, 3. Lu beneran gak kuat lu. Beneran. Beneran. Ini kenceng banget ya. Dia diam doang. Dia diem loh. Lu banyak gerak. Lihat. Kuat banget dia. Beneran. Beneran. Coba mana nih orang. Hati-hati, Bi, hati-hati patah. Awas, Wak. Oh iya keras banget ya gila. Beneran? Gua keras. Oh. Susah, Bi. Keras banget. Coba dong. Kalau kita kan mau adu panco, kalau yang ini kayak beda deh. 1, 2, 3. Susah mau pakai dua tangan. Usah sini, Dong. Sini. Kamu dan ngajarin ya? Husen. Gua kasih tahu ya Daeng ya. Apa? Gak sopan lawan guru. Iya. Ini kan lagi makan doang. Boleh. Wah, gede banget. Gede banget ya kan? Atuh, dua. Saya nyampe ini. Dia nggak nyampe dia begini juga. Kelayang ini. Husen ini nggak nyampe ke bawah. Pendek juga ya, Husen. Coba kalau sama gue. Boleh. Oh iya, bener deh. Lu lintih. Nih. Lihat.
Oke, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi tetap di FYP Warrior Pagi. Mau nanya, kalau kamu ngupil gimana? Ini daripada penonton gak bisa tidur. Sepanjang iklan tadi mereka titip pertanyaan. Apa, A? Mau nanya, kalau kamu ngupil gimana? Bisa. Bu tapi bener Bu, dulu katanya Bapak itu sempat bunuh kepiting. Iya. Ya dia dihubung-hubungkan. Kepitingnya tuh yang gede tuh seperti apa kata orang ketam. Nah, yang tangannya. Iya. Nah, Tiba-tiba muncul di dapur. iya. Kok bisa? Ya kan belakang tuh rawa. Oh, dekat rawa. Saya pikir rumah ibu belakangnya Bandar Jakarta, Bu. Kabur. Saya mau dimakan gitu. Saya mau disaus tiram, kabur dia. Jadi Bapak bunuh. Pas Ibu dalam kondisi hamil. Iya. Oh, tapi udahlah ini jadi dianggap aja keberkahan jadi pusat perhatian. Justru kamu bisa lebih Jadi berkarya konten, lagi ya. iya. Dibully masa lalu, itu kan hantaman itu membuat kamu lebih tajam lagi. Tapi sama bersinar memang, kalau Daeng kan memang tangannya gede. Kalau Regen pipinya gede itu kenapa Gen kalau boleh tahu? Sering punya kayaknya. Bapak saya waktu itu kalau nggak salah ngebunuh Doraemon dia. Sabar. Makanya gini. Pakai Oke. tanya. Oke, Sabar, intinya sabar. dari bulian dan lain sebagainya, perlakuan, kesesuaian juga kita tidak pernah menentukan, menginginkan apa tanggapan dan juga perlakuan orang kepada kita. Tergantung kita menyikapinya seperti apa. Tapi walaupun bagaimana kita tetap mempunyai hak yang sama. Intinya itu ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mudah-mudahan semuanya sehat, berkah Amin. selalu ya. Terima kasih. Makasih buat Nyanyi lagi dong Sen. Ayo ikuti kuis berhadiah dari FYP selengkapnya bisa kalian cek di Instagram FYP_Trans7. Saksikan kita terus setiap Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi hanya di FYP Trans 7. Silakan, Rusen.